Mistisme Yahudi. Ajaran spiritual, esoteris, dan mistisme dalam Yahudi dikenal dengan nama Kabbalah atau Kabbalah, yang berupaya untuk menyingkapkan pengertian-pengertian mistis yang terselubung dalam Tanakh atau kitab suci Ibrani. Kabbalah juga adalah sebuah pemahaman mistis tentang hakikat ilahi dan kehidupan, doktrin-doktrin pengetahuan esoterik mengenai Allah, ciptaan alam semesta dan hukum-hukum alam, serta cara-cara Allah dalam mengatur alam semesta. Menurut tradisi Yahudi, Kabbalah berasal dari Adam yang dianggap sebagai manusia pertama ciptaan Allah yang diturunkan kepada para sadikim atau orang yang benar. Dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini melalui 10 sefirot. Kabbalah juga berhubungan dengan rahasia-rahasia tentang diri sendiri, hakikat sejati, Taman Eden, pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat, pohon kehidupan, serta interaksi dari makhluk-makhluk adikodrati ini dengan si ular tua atau iblis yang menyebabkan bencana ketika leluhur manusia yaitu Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Beberapa teks kuno magis yang dikatakan sebagai sumber pengetahuan Kabbalah antara lain Kitab Sefer Harazim yang diturunkan kepada Allah setelah ia diusir keluar dari Taman Eden oleh malaikat Raziel, Kitab Sefer Yetzirah yang dianggap berasal dari leluhur Yahudi Abraham, Kitab Sefer Zohar, karya sastra Yahudi mistik yang konon penulisnya diilhami oleh Nabi Elia, sang manusia abadi, serta pengetahuan esoterik yang diturunkan kepada manusia oleh dua malaikat yaitu Azza dan Azazel yang jatuh dari surga. Dalam Islam juga dikenal kisah tentang malaikat Harut Marut yang turun ke bumi dan mengajarkan ilmu gaib pada manusia. Awalnya Kabbalah tidak boleh dipelajari oleh orang biasa, tapi mulai tahun 5300 kalender Ibrani, manusia biasa sudah diperbolehkan untuk mempelajarinya karena diyakini Mesias akan segera datang. Rabbi Avraham Azulai mengatakan, dari tahun 1540 dan seterusnya, tingkat dasar Kabbalah harus diajarkan secara terbuka untuk semua orang, baik tua dan muda, karena hanya melalui Kabbalah umat manusia akan selamanya mampu menghilangkan perang, kehancuran, dan kekejaman manusia terhadap sesamanya. Pohon kehidupan Kabbalah. Menurut Kabbalah, manusia belum bisa memahami ketidakterbatasan Allah. Meski demikian, ada pengetahuan tentang Allah yang diungkapkan kepada manusia, dan ada pengetahuan tentang Allah yang tersembunyi dari manusia. Allah pada dasarnya benar-benar transenden, tidak dapat diketahui dan tanpa batas. Tapi Tuhan dalam manifestasinya dinyatakan melalui mana Dia menciptakan. Memelihara dan berhubungan dengan umat manusia. Tuhan adalah Ein Sof, tak terbatas atau tak berujung, tidak memiliki batas. Dalam Kabbalah, Ein Sof dipahami sebagai Tuhan dalam bentuk tertinggi. Ein Sof adalah singularitas tanpa batas. Ein Sof juga dapat dipahami sebagai realitas total alam semesta. Dari impersonal Ein Sof tidak ada yang bisa digenggam, tapi aspek kedua dari emanasi ilahi bagaimanapun dapat diakses oleh persepsi manusia dalam seluruh eksistensi spiritual dan fisik. Kabbalah percaya bahwa dua aspek ini tidaklah bertentangan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Emanasi mengungkapkan misteri tersembunyi dari ketuhanan. Sefirot adalah 10 pancaran dan sifat-sifat Allah yang terus menopang dalam semesta yang ada. Ini adalah potensi dalam kesatuan yang tak terbatas dari Ein Sof. Sefirot juga bisa digambarkan sebagai pohon kehidupan dan pengetahuan. Menurut kosmologi kabalistik, 10 sefirot berarti 10 tingkat penciptaan. Sefirot berasal dari sang pencipta untuk tujuan menciptakan alam semesta. Tingkatan dan susunan dalam sefirot kemudian disimbolkan sebagai Tree of Life atau pohon kehidupan. Juga disebutkan tentang perumpamaan pohon kehidupan ini, mistikus Islam Ibn al-Arabi menyebutnya sebagai Syajaratul Kaun. Sefirot tidak boleh dipahami sebagai 10 dewa yang berada, tetapi sebagai 10 cara yang berbeda dari Allah untuk mengungkapkan kehendaknya melalui penampakan alam semesta. Ini bukan Tuhan yang berubah menjadi makhluk.
tetapi penjelasan untuk memahami kemahakuasaan Tuhan. Adapun nama-nama Sefirot dalam urutan pohon kehidupan adalah sebagai berikut. Keter, mahkota ilahi yang mewakili kehendak suprasadar. Keter merepresentasikan kekosongan tanpa batas, ketiadaan bentuk dan waktu. Chokhmah, potensi tertinggi pemikiran, representasi maskulin dan aspek kebijaksanaan. Binah, pemahaman potensi, representasi feminim dan aspek pemahaman. Dad, kecerdasan pengetahuan, refleksi kekosongan Keter, ruang kosong bagi Sefirot yang lain. Chesed, citra kasih, aspek emosional pertama, yaitu kelembutan. Gevurah, kekuatan, aspek emosional kedua, yaitu kekerasan. Rachamim atau Tiferet, rahmat, aspek kehidupan dan harmonisasi antara Chesed dan Geburah. Netzach, kemenangan atau keabadian, representasi dari penciptaan bentuk dan tindakan. Hod, kemuliaan atau keindahan, representasi dari konsepsi bentuk dan tindakan. Yesod, atau dasar atau keseimbangan, aspek penerjemahan konsep spiritual ke dalam tindakan. Malkut, kerajaan, representasi dari potensi ketuhanan dalam dunia fisik. Pohon kehidupan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama, Pillar of Severity atau Left Hand Path, yang terdiri dari Binah, Geburah, dan Hod adalah lambang prinsip pasif. 2. Pillar of Mercy atau Right Hand Path, yang terdiri dari Chokhmah, Chesed, dan Netzach adalah lambang prinsip aktif. 3. Pillar of